Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Injil Lukas bab 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang ibu yang memiliki seorang anak. Sewaktu anaknya masih kecil, jika ia menginginkan sesuatu, maka ia akan berusaha dengan terus meminta sampai mendapatkannya. Entah sudah berapa banyak mainan yang diberikan oleh ibunya. Pada suatu hari dia meminta mainan dan ibunya sudah bertekad tidak akan memberikannya. Dalam sehari entah berapa kali anaknya meminta tanpa mengenal lelah, dan sang ibu terus berkata tidak. Suatu hari ketika bangun dan membuka mata, kalimat pertama yang ia ucapkan adalah, "Boleh kan, Bu?" Kalimat itu benar-benar menggugah hati sang ibu. Sang ibu melihat betapa anaknya merindukan mainan tersebut, sampai hal itu terbawa mimpi, sehingga ketika bangun hanya kalimat itu yang ingin diucapkannya. Hati orang tua mana yang tidak akan tergugah melihat kesungguhan anaknya dalam meminta dan kerinduannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan? Hati manusia saja bisa merasakannya, apalagi Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Matius 7 ayat 11. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, istilah berseru siang malam yang digunakan oleh Yesus tidak hanya mengacu pada penggunaan waktunya, tetapi sedang mengajarkan kita tentang sebuah ketekunan dalam berdoa. Berdoa siang malam adalah berdoa terus-menerus sampai Tuhan menjawab. Kita memenuhi setiap sudut surga kediaman Tuhan dengan gema doa-doa kita. Dalam Injil Matius, Yesus menamainya doa meminta, mencari, dan mengetuk. Dan tidak akan berhenti sebelum diberi, mendapatkan, dan pintu dibukakan. Daud dan Nabi Mika menamainya dengan doa menunggu-nunggu. Perhatikanlah teriakku minta tolong dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 5 ayat 3 sampai dengan 4. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Mika 7 ayat 7. Namun demikian, belajar menunggu-nunggu di hadapan Tuhan adalah pelajaran yang tidak mudah dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Kita sering terdampar dan terkapar dalam keputusasaan, tekanan, dan kegelisahan di dalam jiwa kita, sehingga jiwa kita pun akan menjerit bersama Daud di hadapan Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mazmur 13 ayat 2-3 dilanjutkan bab 22 ayat 2. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah kata-kata ini sering menghiasi doa kita? Tapi percayalah, ada berkat yang menanti ketika kita belajar untuk memanjatkan doa menunggu-nunggu. Kita akan melihat keperkasaan Tuhan melepaskan kita dari kesesakan, menikmati mujizat kuasa-Nya, bertambah kuat dalam iman. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita akan melihat bahwa Dialah Tuhan yang layak kita percayai ketika kabut kelam menutupi jalan kita, asalkan kita terus mempercayainya. Kemampuan manusia memang terkungkung dalam batasan waktu, namun Tuhan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Saat kita sudah berdoa disertai kesabaran, maka bagian Tuhan yang akan menjawab pada waktunya. Lelah sudah pasti, namun jangan kita berhenti karena berkat yang menanti
akan jauh melampaui kelelahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, mampukanlah aku untuk tetap setia berdoa dan menantimu muncul sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan dan membuat segalanya menjadi indah pada waktunya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.